Pada suatu ketika, ada 3 orang bijak yang sengaja berkeliling ke negeri Baghdad dengan maksud ingin mengecek debat para cendekiawan pintar setiap kampung yang mereka singgahi. Mereka selalu menentang orang-orang pintar untuk diajaknya berdebat, dan sampai sejauh itu, belum ada seorang pun yang mampu mengalahkan mereka. Hingga sampailah mereka di kampung Abu Nawas. Mereka menghampiri masyarakat yang sedang berkumpul di lapangan. Lalu mereka berkata kepada para warga, "Ada nggak di kampung ini orang yang pintar?" Tanya mereka kepada warga. "Memangnya kalian semua ada perlu apa?" Tanya salah satu warga. "Kami ingin mengajak debat siapapun yang merasa pintar di kampung ini. Bagaimana? Ada tidak?" Jawab ketiga orang bijak tersebut. "Baiklah jika itu mau kalian. Di kampung kami ada namanya Abu Nawas. Beliau bukan hanya pintar, tapi juga cerdik. Jadi bersiaplah sembunyikan wajah kalian di bokong, karena pasti kalian akan dipermalukan." Jawab salah satu warga. "Ah, benarkah? Suruh dia kemari. Kami akan menantangnya debat di lapangan, biar kalian bisa melihatnya sendiri nanti," kata ketiga orang tersebut. Maka salah satu warga segera bergegas menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di rumah Abu Nawas, orang itu pun berkata, "Wahai Abu Nawas, ada 3 orang bijak dari negeri seberang. Mereka ingin menentangmu untuk berdebat. Dan sekarang mereka menunggumu di lapangan," kata orang itu kepada Abu Nawas. "Aduh, aku tidak mau meladeni hal-hal seperti itu. Tidak ada faedahnya sama sekali," balas Abu Nawas. "Tapi mereka bertiga tingkahnya sombong sekali, seolah tidak ada yang lebih pintar dari mereka," tugas orang itu. "Biarkan saja, toh mereka tidak merugikan kita kan?" Jawab Abu Nawas. "Tapi bukankah kewajiban kita kepada sesama muslim adalah menyadarkan saudaranya yang berbuat salah? Dan ini adalah tanggung jawabmu, Abu Nawas," ujar orang tersebut. "Loh, kenapa tiba-tiba kau menyalahkanku? Apa urusannya?" Jawab Abu Nawas heran. "Sebab orang yang terkenal pandai dan cerdik di kota ini hanyalah kau, Abu Nawas. Saya yakin kau bisa mengalahkan mereka. Dengan begitu, mereka bisa menyadari kesombongannya," kata orang itu menjelaskan. Sejenak, Abu Nawas pun terdiam, merenungi ucapan orang tersebut. "Benar juga apa yang diucapkannya," gumam Abu Nawas. "Baiklah, di mana mereka? Ayo kita ke sana," jawab Abu Nawas yang akhirnya mengiyakan permintaan orang tersebut. Saat sampai di lapangan, ternyata sudah banyak warga berkumpul yang sudah tak sabar ingin menyaksikannya. Kemudian Abu Nawas menghampiri ketiga orang tersebut, dan ketiga orang itu pun berkata, "Kamukah yang bernama Abu Nawas? Yang katanya orang paling pintar di kampung ini?" Tanya mereka dengan nada meremehkan. Mereka bertiga pun kemudian tertawa melihat penampilan Abu Nawas yang tak meyakinkan. "Iya benar wahai tuan-tuan yang budiman, saya Abu Nawas," jawab Abu Nawas dengan sopan. "Baiklah, kita mulai saja acara perdebatan ini. Kami tak ingin membuang-buang waktu hanya untuk meladeni orang seperti kau. Hahaha," kata mereka diiringi gelak tawa. "Silakan tuan-tuan, karena kalian adalah tamu kami, maka seperti rasa hormat kami, kalian yang memberi pertanyaan dulu," usul Abu Nawas. Ketiga orang itu pun sangat senang mendapatkan kesempatan bertanya duluan. Maka dengan congkaknya, orang pertama bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, gimana letak pusat bumi ini?" Abu Nawas pun hanya tersenyum. Ia pun lalu menjawab, "Wah, itu sih pertanyaan sangat mudah. Pusat bumi ini berada tepat di bawah telapak kakiku," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kau bisa membuktikan itu?" tanya orang itu kembali. "Kalau tuan tidak percaya, silakan tuan ukur sendiri," hehehe, jawab Abu Nawas entek.
Tampaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun. Ia hanya bisa diam dan tak bisa mengelak lagi. Kemudian tibalah giliran orang kedua bertanya kepada Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kau pernah melihat bintang di langit?" tanya orang itu. "Ya, setiap malam aku melihatnya," jawab Abu Nawas. "Pertanyaannya adalah, berapakah jumlah bintang di langit?" tanya orang itu kembali. "Jumlahnya adalah sama dengan jumlah bulu yang ada di keledai itu," jawab Abu Nawas sambil menunjuk seekor keledai yang ada di sampingnya. "Bagaimana kau bisa membuktikan itu?" tanya orang kedua itu dengan suara tinggi. "Kalau Tuan tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di keledai ini. Kau pasti akan tahu kebenarannya," kata Abu Nawas. "Wah, itu sih akal-akalanmu saja, Abu Nawas. Jawabanmu tak masuk akal dan sangat bodoh. Mana ada orang bisa menghitung bulu keledai?" Sanggah orang itu tidak terima. "Kalau Anda menganggap saya bodoh, berarti Anda juga bodoh. Bagaimana mungkin orang bisa menghitung bintang di langit?" balas Abu Nawas tak mau kalah. Orang kedua pun langsung terdiam mendengar jawaban Abu Nawas. Sekarang giliran orang ketiga yang akan mengajukan pertanyaan. Orang ketiga ini terlihat sangat geram kepada Abu Nawas. Lantaran tak ingin dipermalukan seperti kedua temannya, ia pun mengajukan pertanyaan dari jawaban Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, tampaknya kamu tahu betul tentang keledai. Coba sebutkan berapa jumlah bulu keledai. Aku ingin kau menghitungnya," kata orang ketiga dengan nada ketus. "Tentu saja saya tahu, wahai Tuan Yang Budiman. Jumlahnya adalah sama persis dengan rambut yang ada pada kaki Anda. Kalau Tuan tidak percaya, saya akan menghitungnya sekarang di hadapan Tuan," balas Abu Nawas. "Hai, bagaimana cara menghitungnya?" tanya orang itu heran. "Oh, itu sih gampang sekali, Tuan. Saya akan mencabut satu persatu rambut di kaki Anda. Begitu juga dengan bulu keledainya. Lalu mari kita hitung sama-sama," kata Abu Nawas kepada orang ketiga. Tentu saja orang itu menolak ajakan Abu Nawas. Ia hanya terdiam, tak berani menyanggahnya lagi. Mereka bertiga pun akhirnya mengakui kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Cerita ini hanyalah untuk hiburan saja dan bukan untuk diperdebatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu ketika, ada 3 orang bijak yang sengaja berkeliling ke negeri Baghdad dengan maksud ingin mengecek debat para cendekiawan pintar setiap kampung yang mereka singgahi.